Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, telah menyampaikan info gembira bagi calon jamaah umroh Indonesia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui nota diplomatik Kedubes Arab Saudi di Jakarta pada 8 Oktober 2021 menginformasikan pengaturan dimulainya pelaksanaan umroh bagi jamaah umroh Indonesia. Ternyata ini baru sinyal yang memerlukan pengaturan teknis pelaksanaan. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Kementerian Agama RI berharap umroh jamaah Indonesia sudah dimulai pada November 2021. Namun ternyata masih ada sejumlah kendala yang belum tuntas. Apa saja? Berapa harga paket umroh saat dibuka? Untuk menjawab pertanyaan ini, Spirit Haji Mabrur berbincang dengan pelaku usaha. Saya bertemu dengan Syam Resviadi, Ketua Umum Sapuhi atau Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji, yang juga pimpinan PT Patuna Mekarjaya, penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini saya bertemu dengan Bapak Syam Resviadi selaku Ketua Sapuhi dan juga Presiden Direktur PT Patuna Mekarjaya. Saat ini masyarakat terutama jemaah umroh menunggu ya, setelah adanya informasi bahwa pemerintah Saudi memberikan lampu hijau bahwa jamaah Indonesia bisa berangkat umroh. Namun sampai hari ini belum ada kepastian kapan kepastian berangkatan itu. Nah, apa kendalanya Pak sehingga sampai hari ini belum ada pengumuman dari pemerintah? Harus menyatukan pendapat kira-kira apa yang menjadi kendala sehingga belum bisanya jemaah dari Indonesia dikirim ke Arab Saudi. Nah, salah satunya di Menteri Kesehatan adalah tentunya vaksinasi yang memang masih mayoritas diberikan oleh pemerintah kita berupa vaksin dari Sinovac dan Sinopharm, terutama Sinovac yang mayoritas, di mana itu harus disyaratkan oleh pemerintah Arab Saudi melalui Menteri Kesehatannya menggunakan booster. Nah, selain daripada Sinovac dan Sinopharm itu, yaitu AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, serta Pfizer, belum menyiapkan booster ini untuk jemaah umum atau masyarakat umum, baru diperuntukkan untuk tenaga kesehatan. Nah, sehingga masih ada kendala, mayoritas jemaah yang sudah menyuntikkan diri untuk berangkat umroh ini dengan Sinovac belum mendapatkan booster dari keempat vaksin yang lainnya. Yang selanjutnya adalah masalah QR barcode dari vaksin yang sudah disuntikan kepada jemaah di Indonesia atau rakyat Indonesia yang sudah masuk di dalam database Peduli Lindungi, itu juga masih belum bisa dibaca di Tawakalna atau Etmarna dari aplikasi yang ada di Arab Saudi. Ya tentunya apabila sudah terbaca, ini perlu koordinasi antara Kominfo dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Kesehatan di sana, tentu dengan Menteri Penerangan atau apapun yang ada di sana, agar dilingkan antara Peduli Lindungi dengan aplikasi yang ada di Arab Saudi seperti Tawakalna atau Etmarna. Nah, soal alternatif booster yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan dengan karantina 5 hari di Saudi gimana? Ya, yang sejauh kami pahami bahwa apabila masih harus menggunakan Sinovac untuk bisa memberangkatkan umroh, pemerintah Arab Saudi menyetujui harus wajib karantina dahulu 5 hari sebelum melakukan umroh. Apakah itu di Madinah, apakah itu di Mekah? Sepertinya akan dibuka dulu adalah Jeddah dulu, belum bisa masuk Madinah, sehingga dari Jeddah akan langsung masuk Mekah, dan tentunya akan dikarantina apakah di Jeddah atau di Mekah. Nah, ini jadi satu hambatan buat jemaah kita karena cukup lama dengan 5 hari harus dikarantina di Arab Saudi.
khususnya bagi para profesional, para pegawai pemerintah ASN ataupun para pegawai swasta yang memang hanya sedikit membutuhkan waktu untuk cuti dibandingkan masa harus dikarantina di Arab Saudi. Selain 5 hari di Arab Saudi, juga harus 5 hari lagi di Indonesia. 10 hari karantina, itu kepulangannya. Sementara kalau umrohnya 9 hari, rata-rata berarti harus 19 hari atau 20 hari pulang pergi itu bisa cuti di perusahaan. Ini yang relatif agak sulit. Jadi lebih lama karantina ya? Lebih lama karantina, betul. 11 hari, 9 hari itu sudah dipotong perjalanan PP? Iya, PP. Jadi praktis umroh hanya 7 hari? Betul, 7 malam ya. 7 malam ya, 7 malam betul. Sehingga kesannya masih lebih lama karantinanya daripada pelaksanaan ibadah di Arab Saudi atau di Mekah dan Madinah daripada karantina itu sendiri, sehingga masih menjadi beban berat buat calon jemaah dari Indonesia yang sudah menyuntikkan dengan vaksin Sinovac ini atau Sinovac. Selain 5 hari di Arab Saudi, juga harus 5 hari lagi di Indonesia. 10 hari karantina, itu kepulangannya. Sementara kalau umrohnya 9 hari, rata-rata berarti harus 19 hari atau 20 hari pulang pergi itu bisa cuti di perusahaan. Ini yang relatif agak sulit. Jadi lebih lama karantina ya? Lebih lama karantina, betul. 11 hari, 9 hari itu sudah dipotong perjalanan PP? Iya, PP. Jadi praktis umroh hanya 7 hari? Betul, 7 malam ya. 7 malam ya, 7 malam betul. Sehingga kesannya masih lebih lama karantinanya daripada pelaksanaan ibadah di Arab Saudi atau di Mekah dan Madinah daripada karantina itu sendiri, sehingga masih menjadi beban berat buat calon jemaah dari Indonesia yang sudah menyuntikkan dengan vaksin Sinovac ini atau Sinovac. Sementara yang menggunakan vaksin selain itu, dia boleh tanpa karantina di Arab Saudi, tapi tetap ada protokol kesehatan yang dipintai oleh penerbangan, yaitu harus ada PCR. Ya, tentunya harus negatif. Begitu juga waktu keberangkatan, begitu juga waktu kepulangan. Indonesia menginginkan PCR sebelum berangkat di Arab Saudi. Tiba di Indonesia di PCR lagi, masuk karantina di PCR lagi. Sama waktu berangkat di PCR kalau yang Sinovac, sampai di sana masuk karantina di PCR lagi. Minimal 5 kali PCR. Belum lagi kalau jamaah yang dari luar Jawa itu kan berarti sebelum berangkat ke Jawa mereka harus PCR dulu di keberangkatan di sana. Nah, itu jadi 6 kali. Ini yang memberatkan para calon jemaah umroh kita karena protokol kesehatan. Asosiasi bertemu dengan Kedubes Arab Saudi di Jakarta. Betul. Kan melalui pihak Kedubes barangkali ada informasi yang lebih akurat. Salah satunya adalah bahwa mereka masih menilai semua negara yang akan mereka terima itu dari hasil survei atau dari hasil keputusan WHO di New York tentunya. Nah, ini yang menjadi pertimbangan salah satu mereka. Apabila memang satu negara sudah bisa dianggap aman, nah kita nggak ngerti nih maksudnya dianggap aman ini dalam hal pandemi ini. Kalau di Indonesia tuh PPKM level berapa ya Pak ya? Nah, sementara rata-rata Jawa dan di luar Jawa masih masuk kategori PPKM level 3. Apakah zona orange, sementara di PPKM level 2 itu zona kuning, apakah sudah bisa diterima di masyarakat dunia terutama WHO. Indonesia dianggap sudah aman atau memang harus masuk sampai level PPKM level 1 yang zona hijau. Nah, ini kita masih belum tahu. Tentu itu hak prerogatif mereka. Nah, yang kedua adalah selain dari penilaian yang tadi pertama tentang pandemi, terutama negara-negara yang akan diterima untuk masuk Arab Saudi, penilaian terhadap Indonesia pada saat uji coba di bulan November, Desember 2020 dan Januari 2021. Di mana ada beberapa kasus jemaah Indonesia dinyatakan PCR-nya negatif di Indonesia, tapi pada saat karantina dan dicek PCR di Arab Saudi positif. Bahkan tidak hanya itu, sampai ada satu pesawat yang dianggap positif tapi bisa bebas
bersamaan dengan grupnya, sehingga akhirnya dikarantina satu grup pesawat tersebut di Madinah itu ya. di Madinah. Nah, itu yang mengakibatkan ketidakyakinan pemerintah Arab Saudi terhadap jemaah Indonesia, bukan kepada pemerintahan, tapi kepada jemaah Indonesia yang diberi kesempatan, tetapi pelaku-pelakunya, pelaksananya tidak menghormati, tidak mengindahkan bahwa vaksin atau COVID-19 ini bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat orang lain. Nah, dalam hal ini pemerintah Indonesia, Kementerian Agama mengambil inisiatif untuk membuat suatu semacam standar kebersamaan yang kita sepakati, bahwa untuk umroh di tahap awal kita masuk karantina ke asrama haji. Masalah nanti di-approve atau tidak oleh Satgas asrama haji sebagai sarana karantin, itu nanti Departemen Agama akan berhubungan dengan pihak Satgas untuk mengajukan sesuai dengan syarat-syarat yang tentunya harus dipenuhi oleh Departemen Agama. Kedua, untuk juga mengontrol hasil vaksin PCR, hasil dari tes PCR itu sendiri terhadap apakah dia negatif atau positif dari COVID-19. Sehingga betul-betul ingin dibuat kontrol satu pintu. Bahkan keberangkatan pun, embarkasi pun ya tetap harus di asrama haji. Dengan segala macam fasilitas yang akan disiapkan seperti boarding, imigrasi, termasuk porter dan bagasi dan segala macam disiapkan di asrama haji. Seperti layaknya bagaimana pelayanan keberangkatan haji. Sehingga nanti jemaah umroh itu dari asrama haji setelah semua dikontrol dan dinyatakan lolos dari screening kesehatan oleh Departemen Kesehatan yang bekerjasama dengan Departemen Agama, dibawa dengan bis langsung ke pesawat. Walaupun tidak melalui terminal yang memang pintunya khusus, tidak bisa dicampur dengan jemaah lain, sehingga tidak mudah terpapar oleh orang lain dalam keberangkatan. Bahkan juga ingin diatur oleh penerbangan yang masih diinginkan adalah penerbangan yang direct flight langsung Jeddah atau ke Madinah, sehingga juga tidak dikhawatirkan adanya kalau transit terpapar lagi waktu di airport transit. Bahkan dalam satu flight itu pemerintah dalam hal ini Departemen Agama ingin supaya tidak dicampur dengan visa-visa lain dalam satu pesawat itu. Apakah itu tenaga kerja, apakah itu diplomat, atau siapapun yang bukan dari screening terminal asrama haji tadi. Jadi khusus membawa jamaah umroh ya pesawat. Ya, nah konsep ini ingin ditawarkan ke pemerintah Arab Saudi, baik melalui Menteri Agama kepada Menteri Haji dan Umroh maupun Menteri Kesehatan dan Menteri Kesehatan di Arab Saudi. Kemarin itu saat kami sedang forum grup diskusi di hotel di Bintaro bersama staf khusus dari Wakil Presiden, terdengar ada diskusi dalam Zoom meeting antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi Menteri Kesehatan di mana membolehkan vaksin Sinovac, tetapi harus karantina 5 hari itu. Tapi rasanya ya itu banyak akan jadi keberatan malah calon jemaah umroh kita karena waktu jadi panjang. Tadi soal ketidakpercayaan pemerintah Arab Saudi, apakah itu karena tadi ada beberapa ulah travel yang tidak disiplin ya ketika melakukan PCR gitu. Betul. Ya bisa jadi akibat dari pemalsuan daripada hasil PCR-nya. Bisa jadi juga dari alat yang memang digunakan PCR di Indonesia tidak sama dengan alat yang digunakan PCR di Arab Saudi karena belum ada kesamaan dalam standarisasi penggunaan alat-alat tes PCR tersebut. Dari travel sendiri menghadapi tadi aturan harus pemberangkatan lewat satu pintu, terus kemudian penerbangan harus langsung, kemudian harus karantina di asrama haji. Apakah siap? Sementara selama ini kan jamaah umroh lewat terbang langsung gitu ya. Terus ataupun kalau pengiriman di hotel di beberapa embarkasi kan embarkasi. Ya semua juga tetap, semua asosiasi menyarankan tidak terjadi seperti ini. Inginnya normal-normal saja, tetapi melihat aturan dan kondisi di Indonesia
yang dipaparkan juga oleh para pemateri dari masing-masing departemen, kami tidak bisa menolak itu. Sehingga kita sepakat ini dijadikan satu model uji coba, dan yang akan berangkat di awal ini, insya Allah kalau memang ada terjadi kesepakatan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi sehingga visa sudah bisa diisut, adalah para pimpinan dari PPU itu sendiri. Kuota ya katanya 100 Enggak, itu karena kita dalam rapat, kalau saja ada 8 asosiasi, diperkirakan satu asosiasi jumlahnya sekitar 1.000 orang atau 1.000 travel. Ya rata-rata misalnya 100, udah 8 pendaftaran dan baru 19. Dari 100 kalau memang betul itu dijadikan satu kuota per asosiasi, baru 19 orang untuk berangkat ya. Yang dengan non Sinovac. Belum menjadi satu standar. Tapi kita lihat perkembangan dulu sampai sejauh mana tindak lanjut dari negosiasi diplomasi ini, kapan Indonesia mulai start dimulainya dibuka umroh. Satu catatan penting yang saya sampaikan juga ke Pak Dirjen PHU, di mana saya memohon agar kami Sapuhi memohon agar tidak dilakukan pengumuman dibukanya umroh itu dengan serta-merta hari itu diumumkan, hari itu pelaksanaan umrohnya. Jadi kami minta paling lambat 2 minggu, paling cepat 2 minggu atau paling lambat 1 bulan sejak diumumkan kami baru boleh berangkatkan umroh. Kan perlu persiapan untuk betul. Nah itu persiapan. Saya minta 2 minggu atau 1 bulan untuk persiapan bagaimana kami harus reschedule dengan pihak airline, booking dengan pihak hotel baru. Nah, apakah hotel yang lama kita bisa hubungi, nyata misalnya sudah tutup, belum buka, ya kita harus pakai hotel yang baru. Begitu juga dengan transportasi dan segala macam. Nah, ini yang akan perlu waktu kita untuk bernegosiasi. Dan itu terhadap jemaah juga gitu. Betul. Tentunya juga kan harus sosialisasi lagi setiap anggota kita, setiap travel PPU untuk kepada jemaahnya. Ini yang dihitung harga sekian, mungkin nggak masuk nggak? Kalau nggak, bagaimana? Mereka kan harus berpikir, mencari ide-ide baru agar bisa diterima oleh calon jemaah umroh yang tertunda maupun yang baru. Sampai sekarang belum ada gambaran ya, karena jemaah tuh pengen tahu bulan November apakah berangkat atau enggak. Ada kepastian bagus untuk kita bisa yakin apakah bulan November ini, bahkan ada orang menulis sampai tanggal 5 November udah bisa diberangkatkan umroh. Ya sampai sekarang saja sistem online visa umroh itu belum dibuka, sehingga bagaimana kita bisa yakin kalau tanggal 5 November sudah bisa berangkat. Karena keyakinan kami itu apabila di dalam sistem umroh itu sudah on sistemnya, selayaknya waktu kita di cut off dengan visa yang tanggal 27 Februari itu. Bahkan yang sudah oke di tanggal 27 tengah malam itu pun dihapus di tanggal 27 itu, sehingga tidak dapat visa pada saat tanggal 27 Februari 2020 tersebut. Itu dari Indonesia sistem? Ya, karena kita bisa lihat dengan sistem online kita dengan bekerja sama antara provider di Indonesia dengan provider yang ada di Arab Saudi. Dan itu yang masih ditekankan oleh dua pemerintah, bahwa umroh tidak masih diawasi dengan cara bekerja antara provider visa di Arab Saudi dan di Indonesia. Sehingga kalaupun ada pemerintah Arab Saudi membuka aplikasi untuk individu, ya itu hak pemerintah Arab Saudi untuk membuka umroh secara individu. Tapi itu kan tidak semua jemaah umroh mampu menggunakan aplikasi tersebut. Karena kita ketahui bersama mayoritas di Indonesia masih ingin dilayani, ya baik itu secara individu, baik apapun yang harus kita berikan kepada pelayanan kepada calon jemaah kita. Karena justru disitulah services kita, pelayanan kita bisa dirasakan oleh calon jemaah kita. Nah, yang individu ini kan tentunya dia harus siap sebagaimana jemaah umroh mandiri. Udah siap tahu bagaimana mulai tawaf, bacaan tawaf, kapan mulai sa'i, dan seterusnya, sehingga syar'i daripada ibadah umroh dia sudah paham. Begitu juga orang ini tentunya sudah biasa berpergian kemana-mana, baik domestik maupun internasional, sehingga menggunakan aplikasi mandiri untuk bisa umroh wajar-wajar saja gitu. Sehingga tidak usah khawatir. Untuk yang secara umum jemaah umroh itu masih dikendalikan oleh provider visa baik masing-masing dua negara kita. Nah, di tengah ketidakpastian yang sekarang itu,
apa yang dilakukan oleh travel ya untuk persiapan umroh dan juga menyampaikan ke jamaah yang mungkin mereka sudah bertanya-tanya. Betul, di dalam asosiasi kami sempat beberapa minggu yang lalu kita adakan semacam seminar atau webinar dengan hybrid, baik yang datang beberapa orang dan secara Zoom di beberapa online, bisa untuk melakukan edukasi atau informasi kepada jemaah yang tertunda maupun jemaah yang lama maupun yang baru, bahwa mereka masih eksis. Nah, salah satu yang kita sarankan adalah bagaimana cara membuat flyer di dalam sistem medsos sehingga para konsumen mereka bisa membaca, mengetahui kalau PT mereka masih eksis atau masih ada brosur atau informasi-informasi tentang kekinian dari produk umroh dan haji yang mereka bisa share di dalam medsos tersebut. Itu salah satunya demikian. Nah, yang kedua adalah juga kita membina mereka secara individu maupun organisasi agar bisa mulai menyiapkan brosur-brosur persiapan-persiapan harga untuk umroh apabila memang sudah dibuka, walaupun masih harus di-adjust pada saat dibuka itu, apalagi kemungkinan komponen harga itu bisa dipastikan tidak ada kenaikan. Kalaupun ada kenaikan karena sebabnya apa, kalau bisa disamakan dengan harga sebelum pandemi sehingga jemaah yang tertunda tidak perlu harus menambah biaya lagi, ya alhamdulillah. Tapi rasanya berat kalau tidak menambah lagi karena selama pandemi ini pasti ada biaya protokol kesehatan, baik itu PCR maupun vaksinasi dan karantina. Itu ya, komposisi harga dari apa untuk paket umroh itu berapa sekarang itu? Ya, walaupun misalnya mereka sudah mendaftar karena sekarang dengan adanya prokes terus apalagi karantina dan itu yang tentu sebagian masih asumsi. Ya. Jadi sempat kami dengan Departemen Agama buat satu forum grup diskusi tentang penetapan harga referensi pada umroh pandemi. Seingat saya itu hampir setahun yang lalu, pertengahan 2020. Tetapi sangat disayangkan banyak perubahan yang terjadi di saat ini. Nah, akhirnya waktu itu 26 juta ya? 26 juta betul. Itu dihitung hampir seluruh termasuk PCR beberapa kali dan karantina yang ada di Arab Saudi. Tetapi belum di Indonesia. Waktu itu Satgas belum menetapkan harus karantina di Indonesia, baik itu kedatangan maupun keberangkatan. Tapi keberangkatan enggak ada, tapi kedatangan khususnya. Nah, ini kan yang untuk umroh kita akan buka ini akan ada karantina sebelum berangkat. Tapi itu pun kita masih tolak. Tetapi Menteri Kesehatan masih tidak mau juga kalau minimal 3 hari harus masuk asrama haji. Sementara kita minta maksimum ya 24 jam saja. Datang, PCR, negatif terus lanjut sampai proses macam-macam yang harus dilakukan untuk keberangkatan yang ada di asrama haji, sampai kita dibawa dengan bis langsung ke bandara atau ke depan pesawat. Nah, ini masih tahap negosiasi. Harga yang dicantumkan dalam KMA nomor 777 itu yang sebesar 26 juta sepertinya sudah tidak relevan karena kita belum tahu lagi dan bahkan sudah ada informasi ke hotel-hotel yang kita cadangkan atau kita bebankan dalam paket itu mungkin belum buka saat pandemi ini, sehingga kalau memang buka kita juga harus menyesuaikan lagi harga hotel yang memang mana saja yang buka. Nah, begitulah. Ini kan bicara paket yang standar gitu ya, minimal, paket minimal. Referensinya adalah paket harga minimal yang bisa dijual oleh PPU atau para penyelenggara umroh ini. Nah, itu dengan hotel, lalu transportasi masih kita hotel ini bintang berapa? Itu bintang 5, tetapi dengan harga yang relatif murah. Saya lupa berapa beban harga murahnya, karena sampai akhirnya kita membuat, udah deh kalau gitu coba bebankan harga hotel yang 1 kilo dari Haram, tapi mereka punya shuttle bis. Tapi bintang 4, bintang 5, itu ada memang, bintang 4. Nah, itu ada hotel yang bintang 4 jauh dari Haram, tapi dia punya shuttle bis, sehingga kita coba cadangkan harga yang seperti itu. Nah, maksud saya tadi adalah hotel seperti ini mungkin belum buka karena merasa hotelnya jauh dan segala macam, persiapannya akan jadi berubah. Nah, kedua adalah transportasi yang waktu itu kita hitung belum kapasitas 50%, masih normal. Tapi masih dengan masker dan dengan kalau seandainya memang sudah
kapasitas diturunkan menjadi 50%, harga pasti akan jatuhnya juga berubah. Nah, yang ketiga, komponen harga visa, di mana harga visa waktu itu kita tidak menambahkan komponen asuransi yang setinggi beban dari harga visa yang sekarang, karena visa sekarang insya Allah include asuransi COVID yang ada di Arab Saudi, termasuk asuransi tentang cancellation atau delay-nya pesawat pada saat dari kepulangan di Arab Saudi. Nah, itu masih belum termasuk bagaimana kalau dari Jakarta, sehingga yang baru kita bebankan adalah asuransi yang normal yang biasa kita beli dari penerbang atau asuransi penerbangan yang langsung dengan Garuda ataupun Saudi kan harganya juga relatif. Betul, apalagi sekarang persyaratan yang dimintakan Departemen Agama adalah pesawat yang langsung, tidak boleh pesawat yang transit untuk menghindari terpaparnya di pada saat kita transit. Nah, itu juga akan menambah nilai harga jual kita nanti di awal-awal umroh pandemi. Jadi berapa tuh sekarang katakanlah jemaah mau berangkat? Total mungkin insya Allah kalau seandainya termasuk dengan karantina yang harus di Indonesia masih diberlakukan, 30 sampai 33 juta harga referensi untuk umroh di masa pandemi. Itu belum termasuk karantina tambahan 5 hari di Arab Saudi. Sudah termasuk. Sudah termasuk yang ada. Oh, di Arab Saudi belum Termasuk itu ya? Belum, karena saya tidak berharap Sinovac akan dibolehkan masuk ke Arab Saudi walaupun masih dengan diplomasi harus karantina 5 hari atau dengan tambahan booster. Dua-duanya masih memberatkan kepada pihak jemaah kita. Paling booster itu yang paling mungkin adalah booster. Tinggal kita bagaimana minta negosiasi kepada pemerintah. Kami siap bayar. Artinya jemaah siap bayar untuk booster untuk menghindari karantina dan penolakan visa dalam sistem umroh itu di dalam provider visa. Karena kalau seandainya ditolak dalam pengaplayan visa karena barcode itu harus dibaca dalam sistem, ya nggak usah ngomong di Arab Saudi, sini aja kita udah nggak ditolak, artinya udah nggak bisa berangkat. Dengan vaksin booster plus karantina di sini boleh jadi bisa 40-an gitu ya? Enggak, 35. Untuk harga yang paling minimum. Itu harga yang minimum 35? Iya, Pak. Nah, kalau misalnya untuk yang paket, kan 46 banyak menjual paket. Yang hitung paket saya yang paling tinggi sekitar 65 juta? Iya. Itu untuk karantina dengan hotel bintang 4 di Jakarta ini. Tidak lagi masuk ke asrama haji. Karena mereka-mereka yang berbintang itu dengan asrama haji udah gatel duluan badannya. Tapi 65 juta itu paket seperti apa? All in. Termasuk vaksin, termasuk PCR, artinya PCR, karantina. Dan Mekahnya bintang 5 dengan Darut Tauhid. Iya. Karena Darut Tauhid ini alhamdulillah masih buka dan selalu berkomunikasi dengan email dengan kita. Dan pasar itu ada ya untuk mereka yang kuat pasar itu, tapi dengan catatan waktu tidak dengan karantina. Nah, sedikit akhirnya berubah jadi mengecil lagi karena adanya karantina karena masalah cuti. Jadi mereka membutuhkan yang bagus tapi waktunya jangan lama gitu. Iya. Dan pasar itu ada ya untuk mereka yang kuat pasar itu, tapi dengan catatan waktu tidak dengan karantina. Nah, sedikit akhirnya berubah jadi mengecil lagi karena adanya karantina karena masalah cuti. Jadi mereka membutuhkan yang bagus tapi waktunya jangan lama gitu. Iya. Nah, apakah juga akan kita kurangi masa keberadaan mereka di Arab Saudi, tidak 7 malam, tetapi mungkin hanya bisa 4 malam saja. Tapi ya gimana, itu satu hal yang tapi ada kan nggak lazim ke Madinah. Bisa aja, tapi jemaahnya mau nggak cuma sebentar sekedar umroh? Karena kesulitannya gini, bukan kita nggak mau, nggak bisa. Pendaftaran umroh itu tidak melalui kita, tapi melalui muasasah yang ada partner kita di Arab Saudi dalam sistem visa. Dan itu tidak manual, individu, ada khusus untuk grup yang dilakukan oleh provider kita di Arab Saudi. Nah, kalau seandainya pas izin untuk tawaf umroh itu di hari dan jam tertentu, ya kita harus ikutin itu. Nah, alhamdulillahnya kabar yang terakhir, pelaksanaan umroh di Arab Saudi untuk penduduk lokal dengan menggunakan idmara dan tawakalna ini tidak lagi harus per tanggal, tapi kapan saja, yang penting vaksin 2 kali mereka. Iya, vaksin 2 kali yang di
rekomendasikan kan Pak? Ya, yang ada di Arab Saudi. Nah, bahkan mereka sudah mau masuk ke vaksin ketiga sekarang ini. Kondisi yang masih belum ada kepastian soal harga ya. Minat calon jemaah umroh gimana Pak untuk berumroh itu? Apakah mungkin ada yang membuka diri ataupun malah tetap semangat ini karena mereka rindu setelah 2 tahun itu tidak ada umroh. Jadi sebenarnya bukan tidak siap masalah harga umroh yang kita buat, tapi kepastian bahwa kita bisa menyampaikan harga itu kepada calon jemaah itu yang belum siap, karena semua stakeholder terkait umroh masih belum bisa kita dapat secara pasti harga-harganya, mulai dari airline, hotel, transport. Kecuali visa yang mereka sudah umumkan harga itu kurang lebih sekitar $200 lebih sedikit gitu ya. Nah, sehingga kami belum bisa memastikan kalau harga yang kita sudah siapkan hitung dengan berdasarkan paket masing-masing, program masing-masing, hotel masing-masing itu betul-betul yakin kalau harganya itu tidak berubah gitu. Sehingga nanti kita minta kepada Menteri Agama agar pada saat menyampaikan pembukaan umroh ini kami kasih kami waktu untuk bisa koordinasi dengan pihak-pihak stakeholder yang terkait. Kalau misalnya saat ini ada travel yang menjual paket umroh seharga 30 juta itu saya nggak yakin itu akan fix gitu Pak. Tapi ya insya Allah ini artinya kalau itu tidak ada perubahan dari hitungan harga 30 juta itu, kenapa harus ditambah-tambah gitu ya. Tapi yang pasti kami juga belum yakin kalau kondisinya memang pada saat diumumkan umroh sudah dibuka, hotel menawarkan harga, pesawat menawarkan harga, semua stakeholder yang terkait dengan umroh menawarkan harga, dan kedua bisa kita hitung termasuk protokol kesehatannya, ya itu yang akan kita sampaikan kepada calon jemaah. Nah ini yang belum kita bisa dapat kepastian, tentunya kita tunggu sampai waktu yang disiapkan oleh pemerintah untuk kita berkoordinasi dulu dengan mereka. Nah, apa yang perlu dipersiapkan jemaah ya ketika nanti saatnya berangkat ini? Ya, sampai saat ini akibat adanya pandemi ini, kuota haji tertunda kita berubah. Karena awalnya punya paket A, B, C, sekarang A, B, C ini berkembang lagi karena yang di A ini sudah banyak, beberapa orang batal. Di A ini mayoritas vaksinnya apa? Di B apa? Jadi semua terkacau, terombak-abik, harus kita susun dan kita sesuaikan dengan kondisi para jemaah itu sendiri. Kan ada jemaah umroh yang tertunda sekitar 59 ribuan Pak di Departemen Agama yang tercatat itu. Hingga di Patuna saja kita uraikan dari sekian banyak program kita itu sudah terpecah-pecah lagi. Total berapa Pak? Satu, terpecahnya karena masalah ekonomi mereka. Kedua, masalah lama cutinya. Ketiga, masalah vaksinnya. Nah, keempat tentunya dengan harga yang tentu mungkin akan berubah lagi satu dengan yang lainnya. Ini akan kita susun lagi ulang. Bahkan kalau seandainya sudah betul-betul mayoritas di tempat kami itu setelah kita data sesuai dengan permintaan Departemen Agama ada 90% itu Sinovac. Sinovac ya. Berarti kalau kita Sinovac tinggal 10%, kami harus menjual dulu dengan yang baru-baru, sehingga yang menggunakan sistem Sinovac dengan kondisi saat ini yang belum belat juga ya kita harus tidak prioritaskan di awal keberangkatannya. Dan itu pun tentu akan kita bagi-bagi karena paketnya berbeda lagi. Ada yang paket, kalau di Patuna ada tingkatan tertinggi adalah paket ungu, paket hijau, paket biru, paket coklat. Nah kita harus pecah-pecah lagi, nggak bisa kita satukan lagi dalam satu pesawat. Karena bisa jadi yang ungu bisa masih mampu dengan pesawat yang direct, yang coklat yang terendah sudah tidak mampu lagi harga paketnya untuk bisa bergabung di paket yang harganya pesawat direct tersebut. Kenaikan harga kan sensitif juga gitu. Betul. Sehingga kondisi jemaah saat ini banyak sekali perubahannya. Di total berapa jemaah Patuna yang artinya? Sebelum pandemi itu ada sekitar catat 700 jemaah yang tertunda, mulai dari Maret sampai awal Maret sampai dengan Syawal setelah Lebaran. Waktu itu kita sudah buka karena kita buka satu musim program kita. Nah, sehingga dari 700 itu sudah ada sekitar 25-30% mundur. Mundur salah tuh memang karena masalah ekonomi. Kedua, masalah sudah meninggal. Ketiga, masalah persyaratan. Waktu itu di bawah 18 tahun nggak boleh, anak-anak nggak boleh. Nah sekarang masih nggak boleh juga. Tapi yang di atas 60 sudah boleh. Tadinya nggak boleh, akhirnya pada mundur. Jadi masalah persyaratan. Kedua ya tentunya karena masalah vaksin tadi yang memang
masih belum pasti tentang bagaimana Sinovac ini bisa umroh secara mudah tanpa harus banyak karantina. Tapi sebagian lagi masih tetap ini ya, semangat gitu. Secara mayoritas, bukan mayoritas, secara semangat masih mau, mayoritas semua masih mau berangkat. Meskipun dengan tadi ya, kendala prokes, nah itu yang harus kita bikin lagi, pilah-pilah lagi. Pasar di Patuna ini ternyata makin banyak Pak ininya, kelas-kelasnya. Nah, itu yang kita harus ikuti semua. Dan mereka nggak akan nggak akan bisa menampung kemampuan dan keinginan mereka. Juga ya bahwa mereka tidak akan seperti waktu normal ya, bisa ziarah kemana ada aja. Yang paham, ada yang nggak bisa paham. Artinya nggak bisa, karena kondisinya udah, saya cuma bisa sebegini Pak Sam. Ngikut aja berarti mereka ya. Jangan tolong ditambah-tambah, kalau mau nambah ya jangan besar-besar, kami nggak punya dana lagi dan situ. Ya, artinya paketnya semangat mau umrohnya tetap terbatas, bahwa mereka tidak bisa leluasa jalan kemana-mana. Jadi artinya yang 70% ini yang masih semangat ingin umroh Pak. Dari 700 berangkat sekitar 450-an masih ada di dalam kami, yang harus kami bagi-bagi lagi sesuai dengan jenis mereka, kemampuan mereka, dan seterusnya. Nah mereka kan aman Pak ya? Alhamdulillah. Dan ada juga yang mempertanyakan, wah ini nggak berangkat nanti duitnya bagaimana? Iya, gitu. Alhamdulillahnya kalau di Patuna kami punya masalah deposit yang kita berikan kepada stakeholder kita, itu bisa kita bisa kita aturlah cash flow-nya dengan jumlah jemaah haji yang belum berangkat. Nah, sehingga jemaah haji yang belum berangkat ini, apabila memang sudah kita sudah dapat depositnya, sementara umroh sudah kita depositkan, ini kita tukar sementara gitu Pak, bahwa uang jemaah haji kita gunakan untuk membackup supaya umroh bisa berangkat, atau mereka kita kembalikan uang sesuai dengan mereka berangkat, dengan konsekuensi kalau memang sudah ada biaya-biaya yang sudah tergunakan dan tidak bisa lagi dikembalikan oleh pihak stakeholder kita akan potong sesuai dengan biaya sudah kita keluarkan. Yang terakhir Pak, jadi apa pesan Bapak ya selaku pimpinan Patuna dan juga Sapuhi ya, yang membawakan beberapa travel kepada jamaah supaya tetap pesan saya. Satu, untuk pemerintah tetap saya tekankan supaya apabila ada pengumuman umroh jangan langsung diumumkan hari ini diberangkatkan jemaah, supaya jemaah juga tidak meras meminta kepada kita untuk segera diberangkatkan, karena tidak semua travel punya kemampuan untuk langsung bangkit bisa memberangkatkan jemaah itu sendiri. Kedua, tentunya kepada calon jemaah kita, mendingan kita sabar dulu, fokus dulu sama keadaan kita di Indonesia dan keadaan keluarga masing-masing, ya, tanpa tentunya meninggalkan niat kita untuk ibadah selalu sama Allah Subhanahu Wa Taala di rumah dan di kantor maupun di Indonesia, sambil menunggu masa endemi kembali, nanti masa normal kembali, sehingga nggak terlalu banyak persyaratan complicated yang menyulitkan orang berpergian umrah, baik nanti pada saat pelaksanaan di Arab Saudi maupun kita di Indonesia seperti karantina. Baik, terima kasih Pak Syam atas waktunya, pembicaraan yang cukup panjang. Semoga pembicaraan kita pada siang hari ini memberikan manfaat dan memberikan ketenangan kepada jamaah untuk sabar gitu. Pada saatnya Allah mudahkan dan lancarkan keinginan untuk menuju Baitullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.